I will watch TV atau I am going to watch TV. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Ketemu lagi bersama Mam Iva di sini ya. How are you today? I hope that you are fine dan bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar. Kalaupun ada yang merasa tidak enak badan, segera beristirahat dan jangan lupa minum vitamin. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sejenak berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa mulai. Hari ini kita akan bicarakan mengenai how to express intention atau bagaimana cara menyatakan niat dan tujuan untuk masa depan. Or in other words, we just talking about future plan. Future plans, I think I knew it. The pattern must be subject plus will plus object. Yeah, you're right. Itu adalah rumusan dari simple future. Subject plus will plus object. But then you know, ternyata ada cara lain loh untuk menyatakan niat dan tujuan selain menggunakan will. Kita juga bisa memakai going to. Going to dan will itu artinya sama, yaitu akan. Hanya saja meskipun keduanya sama, penggunaannya berbeda. Nah, ini saya bingung lagi dong gimana caranya. Tenang saja, simak saja berikut dalam materi kita hari ini, yaitu I will watch TV atau I am going to watch TV. Segera saja kita simak pembahasan berikut. Oke, kita mulai dengan penggunaan will dulu ya. Nomor 1 adalah will berfungsi sebagai rapid decision atau keputusan yang diambil secara tepat dan spontan. Contohnya adalah I am hungry, I think I will buy some donut. Aku lapar, aku pikir aku akan membeli donat. Yang kedua sebagai offer, yaitu sebuah tindakan sukarela ketika menawarkan diri untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Contohnya, the text looks difficult for you, I will help you to translate it. Teks itu kelihatan sulit buat kamu, aku akan membantumu untuk menerjemahkannya. Nah, selanjutnya penggunaan will adalah sebagai promise atau janji. I will not hurt your feeling, aku tidak akan menyakiti hatimu. Selanjutnya sebagai threat atau ancaman. If you do not do your homework, I will tell your teacher. Jika kamu tidak mengerjakan PR, maka aku akan mengatakan pada gurumu. Selanjutnya yang terakhir, penggunaan will sebagai refusal atau penolakan. Contohnya, she will not care about your reason. Dia tidak akan peduli dengan alasanmu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai penggunaan going to. Yang pertama adalah sebagai prior plan atau rencana. I am going to wisata Bahari Lamongan next weekend with my friend. Aku berencana pergi ke wisata Bahari Lamongan minggu depan dengan temanku. Dan kemudian yang kedua adalah sebagai evidence atau sign, tanda sesuatu akan terjadi. My stomach hurt and I think I am going to throw up. Perut saya sakit dan saya pikir saya akan muntah. Namun, will dan going to bisa juga berfungsi sama jika kalimatnya merupakan prediksi. Contohnya, I think it will rain tomorrow atau I think it is going to rain tomorrow. Keduanya sama berfungsi sebagai prediksi, aku pikir akan hujan besok. Juga sama di kalimat the weather will be hot in August dan the weather is going to be hot in August. Kedua-duanya berfungsi sebagai prediksi bahwa bulan depan Agustus akan panas cuacanya. Nah, gimana? It is easy kan untuk membandingkan penggunaan will dan going to. Jadi misalnya kalau kalian mendapat pertanyaan, are you busy this evening? Maka jawabanmu adalah I haven't made any plans, I think I probably watch TV. Atau I am probably going to watch TV. Dua-duanya benar, karena dua-duanya adalah tidak terencanakan. Namun, jika jawabanmu adalah saya akan pergi ke bioskop, maka kamu tidak boleh menggunakan will. You should use going. I am going to the movies. Not I will go to the movies. Itu salah. Kenapa? Karena itu direncanakan. Jadi I'm
going to the movies itu adalah sebuah rencana, bukan lagi sesuatu yang spontan dikatakan. Tidak boleh menggunakan will. So, intinya adalah ketika kita menggunakan will, maka itu tidak direncanakan atau spontan. Sementara kalau kita menggunakan going to, itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Oke, saya pikir cukup untuk penjelasan mengenai perbedaan will dan going to. Bagaimana? Apakah masih agak bingung dengan penggunaan mereka berdua ini, si kembar tapi tak sama ini? Nah, kita latihan soal aja biar kita semakin terbiasa menggunakannya dan hafal penggunaannya ya. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal di bawah ini. Kalau masih ada kesulitan nanti kita bisa bicarakan di kelas. Nah, terima kasih untuk hari ini. Thank you for watching. See you next video. Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa belajar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.